Sebagai manusia, kita secara alami ingin hidup lebih lama, bahkan selama mungkin. Sejak dulu, manusia selalu mencari cara untuk bertahan hidup. Nenek moyang kita dulu harus menghadapi ancaman dari binatang buas, mencari tempat tinggal yang aman, dan terus beradaptasi agar bisa bertahan. Tapi pada akhirnya, mereka tetap mati. Entah karena kelaparan, wabah, atau perang. Generasi demi generasi, manusia berdoa kepada Tuhan, malaikat, atau orang suci, serta menciptakan berbagai alat, sistem sosial, dan institusi untuk melindungi diri. Namun, jutaan orang tetap kehilangan nyawa akibat penyakit, kelaparan, dan kekerasan. Banyak filsuf dan tokoh agama percaya bahwa bencana-bencana itu adalah bagian dari rencana Tuhan atau sekadar bukti bahwa dunia ini memang tidak sempurna. Bahkan, mereka berpikir bahwa sampai akhir zaman, kelaparan, wabah, dan perang akan selalu menjadi bagian dari kehidupan manusia. Namun, para ilmuwan dan pemegang kekuasaan tidak tinggal diam. Mereka terus berusaha mencari solusi daripada sekadar pasrah pada takdir atau hukum alam. Perlahan tapi pasti, manusia mulai mengatasi berbagai tantangan yang dulu tampak tak terhindarkan. Hari ini, lebih banyak orang meninggal karena makan berlebihan daripada karena kelaparan. Lebih banyak yang wafat karena usia tua daripada karena wabah penyakit. Bahkan, lebih banyak yang mengakhiri hidupnya sendiri dibandingkan mereka yang tewas akibat kekerasan atau peperangan. Dunia telah berubah dan manusia terus bertransformasi untuk menghadapi tantangan baru. Lalu, apa langkah umat manusia selanjutnya? Pertanyaan ini membawa kita pada gagasan Yuval Noah Harari dalam karyanya yang paling filosofis dan futuristik, Homo Deus. Dalam buku ini, Harari menuliskan, pada abad ke-21, kemungkinan besar umat manusia akan serius mengejar keabadian. Perjuangan melawan kematian dan usia tua akan menjadi pencapaian terbesar setelah berabad-abad melawan kelaparan dan penyakit. Bagi Harari, mengatasi kematian bukan hanya sekadar ambisi ilmiah, tetapi juga perjuangan melawan kejahatan. Menurutnya, hak untuk hidup adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga dengan segala cara. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa kematian bukanlah sesuatu yang harus diterima begitu saja, tetapi sesuatu yang harus diperangi habis-habisan. Bagi orang yang beragama, kematian adalah sesuatu yang bersifat metafisis. Berpisahnya ruh dan tubuh melalui campur tangan Tuhan, atau datangnya dewa kematian. Namun, para ilmuwan modern melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka menganggap bahwa apa yang ditafsirkan oleh agama sebagai kematian hanyalah kesalahpahaman. Menurut sains, kematian bukanlah misteri ilahi, tetapi masalah teknis. Jantung berhenti berdetak, kuman menginfeksi paru-paru, atau sel kanker menyebar di hati, semua itu hanyalah proses biologis yang secara teori bisa dipecahkan. Jika setiap masalah teknis memiliki solusi, maka tak perlu menunggu kehidupan setelah mati untuk mencapai keabadian. Di laboratorium, para ilmuwan dan dokter terus berusaha menunda atau bahkan menghindari kematian. Mereka membunuh sel kanker dengan kemoterapi dan robot nano, menciptakan antibiotik untuk memusnahkan bakteri, serta menggunakan alat kejut listrik untuk menghidupkan kembali jantung yang berhenti. Jika itu tidak berhasil, transplantasi jantung bisa menjadi jalan lain. Mungkin saat ini manusia belum bisa memecahkan semua masalah teknis yang menyebabkan kematian. Tapi disitulah para ilmuwan dan elit penguasa menginvestasikan waktu, tenaga, dan uang mereka untuk menaklukkan kematian selangkah demi selangkah. Contoh sederhana bisa kita lihat saat kita pergi ke dokter. Kita sering bertanya, "Dokter, apa yang terjadi pada saya?" Dan dokter akan menjawab, "Anda terkena flu." Namun, dokter tidak pernah mengatakan, "Anda terjangkit kematian." Ini menunjukkan bahwa kita semua memahami bahwa penyakit seperti flu adalah masalah teknis, sesuatu yang bisa diatasi dengan obat atau perawatan yang tepat. Bahkan jika tidak ditangani, flu mungkin bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih serius, yang pada akhirnya bisa menyebabkan kematian. Tapi pada dasarnya,
kematian itu sendiri bukanlah penyakit. Ia adalah akibat dari serangkaian masalah teknis yang, dalam pandangan ilmuwan, bisa dicari solusinya. Hal ini sangat jelas, misi utama sains adalah memerangi kematian. Namun, meskipun manusia bermimpi untuk menjadi abadi, jalan menuju keabadian masih sangat panjang. Para dokter dan ilmuwan terus berusaha mencari solusi untuk berbagai masalah teknis yang menyebabkan kematian. Mereka belum menemukan cara untuk menghindarinya sepenuhnya, tetapi setiap langkah maju dalam dunia medis membawa kita sedikit lebih dekat ke impian itu. Sains tidak menerima kematian sebagai sesuatu yang tak terhindarkan, melainkan sebagai tantangan yang harus ditaklukkan. Karena itu, semakin banyak ilmuwan dan pemikir yang berbicara secara terbuka tentang tujuan utama sains modern, mengalahkan kematian dan memberikan manusia usia muda yang abadi. Beberapa tokoh terkemuka dalam bidang ini adalah Aubrey de Grey, seorang gerontolog yang fokus pada perpanjangan usia, serta Ray Kurzweil, ilmuwan serba bisa dan penerima US National Medal of Technology and Innovation tahun 1999. Pada 2012, Kurzweil diangkat sebagai direktur rekayasa di Google, dan setahun kemudian, Google meluncurkan perusahaan Calico dengan misi ambisius mengatasi kematian. Google juga menunjuk Bill Maris, seorang pendukung gagasan immortalitas, untuk memimpin Google Ventures, perusahaan investasi mereka. Dalam wawancara pada Januari 2015, Maris dengan yakin mengatakan, "Jika Anda tanya saya hari ini, apakah mungkin hidup sampai 500 tahun? Jawabannya adalah ya." Pernyataannya bukan sekadar teori, karena Google Ventures menginvestasikan 34% dari dana senilai $2 miliar ke berbagai startup di bidang sains kehidupan, termasuk proyek-proyek yang bertujuan memperpanjang usia manusia. Dalam analogi sepak bola Amerika, Maris menjelaskan, "Kami tidak hanya berusaha maju beberapa meter, kami ingin memenangkan pertandingan. Alasannya sederhana, karena lebih baik hidup daripada mati." Impian untuk mengalahkan kematian juga dianut oleh banyak tokoh berpengaruh di Silicon Valley. Salah satunya adalah Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal yang secara terbuka mengakui bahwa ia ingin hidup selamanya. "Saya pikir ada 3 cara pandang terhadap kematian," katanya. "Anda bisa menerimanya, mengingkarinya, atau melawannya. Kebanyakan orang dalam masyarakat kita memilih untuk mengingkari atau menerimanya, tapi saya memilih untuk melawannya." Banyak orang mungkin menganggap pemikiran seperti ini sebagai fantasi belaka. Namun, Thiel bukanlah orang sembarangan. Ia adalah salah satu wirausahawan paling sukses dan berpengaruh di Silicon Valley, dengan kekayaan pribadi sekitar $2,2 miliar. Dengan sumber daya sebesar itu, impiannya untuk menantang kematian bukan sekadar angan-angan, melainkan ambisi nyata yang didukung oleh investasi dan inovasi teknologi. Perkembangan di bidang rekayasa genetika, pengobatan regeneratif, dan teknologi nano semakin memperkuat optimisme tentang kemungkinan mengatasi kematian. Beberapa ahli memperkirakan bahwa manusia akan berhasil menaklukkan kematian pada tahun 2200, sementara yang lain percaya bahwa itu bisa terjadi lebih cepat, sekitar tahun 2100. Namun, Ray Kurzweil dan Aubrey de Grey bahkan lebih optimistis. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menjaga tubuhnya tetap sehat dan memiliki cukup uang, maka pada tahun 2050 kita bisa melihat pencapaian besar dalam upaya menuju keabadian dengan cara menyiasati kematian 1 dekade dalam 1 waktu. Menurut mereka, setiap 10 tahun atau lebih, manusia akan pergi ke klinik untuk menjalani perawatan yang bukan hanya mengobati penyakit, tetapi juga meregenerasi sel-sel tubuh, memperbaiki tangan, mata, hingga otak. Dan sebelum siklus perawatan berikutnya tiba, para ilmuwan akan terus menemukan terobosan baru, mulai dari obat-obatan, teknologi medis, hingga perangkat canggih yang semakin memperpanjang umur manusia. Jika prediksi Kurzweil dan de Grey benar, mungkin saat ini sudah ada individu yang secara teknis bisa dianggap immortal. Hidup di antara kita, menunggu perkembangan teknologi berikutnya untuk terus memperpanjang hidup mereka.
Tak seperti Tuhan, manusia super pada masa depan tetap masih bisa mati dalam perang atau kecelakaan. Dan tidak ada yang bisa membawa mereka kembali dari alam kubur. Meskipun demikian, tak seperti mortal kita, kehidupan mereka tidak mengenal masa kedaluarsa. Jadi, sepanjang tidak ada bom yang menghancurkan mereka menjadi berkeping-keping atau tidak ada truk menerjang, mereka masih terus bisa hidup tanpa batas waktu. Kemapanan ilmiah dan ekonomi kapitalis akan sangat mendukung perjuangan untuk mencapai keabadian ini. Banyak ilmuwan dan bankir tidak terlalu peduli dengan apa yang mereka kerjakan, selama itu membuka peluang untuk penemuan-penemuan baru dan menghasilkan keuntungan. Bayangkan, jika tantangan ilmiah tidak hanya berfokus pada mengatasi kematian, tetapi juga menjanjikan usia muda yang abadi. Cobalah sejenak membayangkan diri Anda yang berusia 25 tahun jika Anda sudah melewati usia itu. Ingatlah, bukan hanya penampilan, tetapi juga bagaimana rasanya memiliki tubuh di usia tersebut. Jika kita diberi kesempatan untuk mendapatkan kembali tubuh itu, berapa banyak uang yang bersedia kita bayar? Mungkin sebagian dari kita akan menolak kesempatan itu, tetapi tak diragukan lagi. Banyak orang yang akan membayar berapapun untuk mendapatkan tubuh muda kembali. Ini menciptakan peluang pasar yang hampir tak terbatas. Inilah yang akan dimanfaatkan oleh para elit kapitalis. Setelah mereka menemukan cara untuk mencapai keabadian, mereka tidak hanya akan hidup selamanya, tetapi juga menjualnya dengan harga yang sangat tinggi, mengubah konsep keabadian menjadi barang komoditas yang bisa diperjualbelikan.